Setelah menjadi target, anggota keluarga Wang merasakan bulu kuduk mereka meremang, tubuh mereka menegang. Mereka seperti hewan herbivora yang tiba-tiba diincar oleh predator ganas di tengah hutan. Sebuah getaran naluriah menyelimuti seluruh tubuh mereka, membuat mereka gemetar. Mereka semua menyadari bahwa yang mereka hadapi bukanlah manusia biasa, melainkan makhluk buas yang tak tertandingi. Sebelumnya, Wang Xi memberikan kesan sebagai sosok yang memiliki temperamen luar biasa. Saat dia tidak menunjukkan kekuatannya, dia terlihat lembut seperti angin musim semi. Namun, begitu niat membunuhnya muncul, dia berubah menjadi sosok yang sangat menakutkan. Namun, dibandingkan dengan Xi Hao saat ini, banyak orang merasa bahwa kekuatan Wang Xi tidak ada artinya. Xi Hao bagaikan raja binatang buas, sementara Wang Xi hanya seperti kucing rumahan yang jinak. Sungguh mengerikan. Anggota keluarga Wang semuanya ketakutan, tidak bisa menahan diri untuk tidak mundur. Terutama Wang Lan, wajahnya pucat, tubuhnya gemetar tak terkendali, seolah ingin langsung berlutut. Wang Xi juga merasakan tekanan yang luar biasa. Dia seperti ditindih oleh gunung, bahkan bernapas pun terasa sulit. Dorongan untuk bersujud kepada Xi Hao begitu kuat. Wang Xi sendiri merasa seperti sedang menghadapi musuh yang sangat berbahaya. Tubuhnya melawan keinginannya sendiri, menciptakan perasaan yang sangat tidak nyaman. Meskipun dia kuat, saat ini dia merasa seperti seekor binatang buas yang sedang berhadapan dengan raja hutan. Sementara itu, anggota keluarga lainnya sudah seperti patung, tubuh mereka kaku dan tidak bisa bergerak. Ini adalah Wang Wu yang sedang kita bicarakan. Namun, dia dengan mudah ditekan oleh Xi Hao. Bahkan pewaris klan angin, yang seharusnya memiliki kekuatan luar biasa, hancur menjadi kabut berdarah sebelum sempat mengucapkan sepatah kata pun. Kekuatan macam apa ini? Ini adalah kekuatan yang melampaui akal sehat. Jin Zhan, yang dikenal sebagai kebanggaan surga dari generasinya, memiliki bakat untuk menjadi pemimpin generasi muda. Namun, dengan hanya satu jentikan jari Xi Hao, seberkas energi pedang memenggal kepalanya. Kekuatan seperti ini, pencapaian pertempuran seperti ini, bukanlah sekadar intimidasi biasa. Ini adalah teror yang luar biasa. Semua kultivator yang hadir tidak bisa menahan rasa khawatir. Xi Hao masih muda, tetapi kekuatannya jauh melampaui batas nalar normal. Itu dia, benar-benar dia. Jin Zhan ingin berteriak, tetapi yang keluar dari mulutnya hanyalah busa berdarah. Hanya kepalanya yang tersisa, tertekan di tempat. Dia bahkan tidak bisa berbicara, apalagi melepaskan fluktuasi kehendak ilahi. Dia sepenuhnya terjebak dalam kehampaan. Jin Zhan merasa ngeri. Dia tidak menyangka bahwa Xi Hao, yang dianggapnya sudah mati, ternyata masih hidup dan muncul kembali. Bahkan, dia telah menjadi makhluk tertinggi yang jauh melampaui dirinya. Dia ingin berteriak, tetapi tidak bisa. Ini adalah kenyataan yang tidak bisa dia terima. Seluruh tubuhnya dipenuhi oleh rasa tidak berdaya. Dulu, dia dijatuhkan dari puncak kejayaan oleh Xi Hao, kehilangan hak untuk bersaing dengan generasi yang sama. Hari ini, nasib yang sama menimpanya lagi. Meskipun kultivasinya telah meningkat pesat, dia tetap kalah telak di tangan Xi Hao. Ini adalah kekalahan yang memalukan, dan Jin Zhan tidak bisa menerima kenyataan bahwa dia sekali lagi harus tunduk pada Xi Hao. Kali ini, bahkan lebih mengerikan, hanya satu garis energi pedang saja sudah cukup untuk memenggal kepalanya, sementara dia sama sekali tidak berdaya untuk membalas. Jin Zhan tidak mau, urat-urat di dahinya menonjol. Dalam hidupnya, dua pertempuran yang paling penting adalah dengan orang yang sama, hasilnya sama. Ini membuatnya ingin memuntahkan darah, penuh amarah. Jika bukan karena Huang ini, dia tidak akan merasa takut tidak peduli siapa yang dia hadapi, mampu bertarung dalam pertempuran yang mulia yang pasti dapat mengguncang dunia. Hasil akhirnya sungguh menyedihkan, hidupnya sungguh menyedihkan, selamanya berada dalam bayang-bayang Huang. Dia benar-benar tertekan, tidak berdaya melakukan apapun. Kau tidak bisa menindas yang kecil seperti yang besar. Wang Lan angkat bicara, mengumpulkan keberaniannya, menunjukkan kekuatan meski lemah di dalam. Ketika Xi Hao mendengar ini, dia menatap kosong sejenak, lalu dia tertawa. Wang Xi masih agak tenang, paling tidak, dia tidak tampak gugup di permukaan, keberanian dan wawasannya cukup mengesankan, memiliki sikapnya sendiri. Dia menarik napas dalam-dalam, melangkah maju dan juga berbicara, berkata, apakah senior punya dendam dengan kita? Mengapa perlu mengambil tindakan yang begitu ganas? Dia menatap Jin Zhan, lalu melihat kabut berdarah yang berubah menjadi pewaris klan angin.
Dia tidak begitu gugup terhadap penindasan saudaranya Wang Wu, dia juga tidak panik. Mentalitasnya terlatih dengan baik, suaranya masih tenang. Apakah dia punya dendam dengan kalian semua? Si Hao menunjuk kelinci giok bulan. Semua orang menjadi tercengang. Hubungan macam apa yang dimiliki orang ini dengan kelinci giok bulan, yang sebenarnya bertindak menggantikannya? Terima kasih banyak, senior. Kelinci giok bulan tertawa dengan manis, giginya berkilau, dan kemudian bergumam, orang-orang keluarga Wang terlalu penuh kebencian. Senior, tolong tegakkan keadilan publik, singkirkan kultivasi mereka. Ada beberapa orang yang ekspresinya langsung berubah setelah mendengar ini. Kelinci ini benar-benar cukup ganas. Mereka yang berhubungan dengan keluarga Wang semuanya merasakan tubuh mereka menjadi dingin. Tidak masalah, kata Si Hao sambil tersenyum. Ketika Wang Xi mendengar kata-kata Si Hao, dia tidak lagi melanjutkan topik tentang apakah ada dendam. Dia menghela napas, mengetahui bahwa tidak ada cara untuk menengahi situasi tersebut. Keadaan menjadi jauh lebih merepotkan. Kakak kelimanya berbicara begitu banyak, bahkan menyebut ayah mereka, tetapi itu sama sekali tidak berguna. Saat ini, Si Hao mengangkat tangannya, meraih ke arah orang-orang keluarga Wang, perlahan, tetapi kuat. Telapak tangannya menutupi kubah langit, tidak mungkin untuk ditolak. Tunggu sebentar, senior, saya tidak bisa menerima hasil ini. Mata Wang Xi bersinar terang, berteriak seperti ini, menghentikan Si Hao dari bertindak kejam. Apa yang tidak bisa diterima? Si Hao bertanya, suaranya sangat santai dan tenang. Kamu adalah makhluk tertinggi. Apakah kamu berani memberiku kesempatan bertarung di pertempuran yang sama? Aku, Wang Xi, dapat mendominasi dunia, tidak pernah takut bertarung. Aku hanya menginginkan pertempuran yang adil. Wang Xi berteriak. Pada titik ini, dia tidak mundur, hanya bisa berbicara seperti ini. Ketika Si Hao mendengar ini, dia mengungkapkan ekspresi aneh. Dia dipanggil senior oleh Wang Xi, terlebih lagi diminta untuk bertarung di level yang sama, membuatnya sedikit terkejut. Baiklah, aku akan memberi kesempatan pada generasi muda sepertimu. Si Hao berkata sambil tertawa, membuat yang lain merasa agak aneh. Kenyataannya, bagaimana dia bisa dianggap senior? Wang Xi memanggilnya seperti itu membuatnya merasa agak geli. Jika pihak lain tahu tentang identitasnya, ekspresi seperti apa yang akan dia tunjukkan? Dengan suara hong, Wang Xi meledak dengan kekuatan, auranya melonjak, menutupi langit dan bumi, menelan matahari, bulan, dan bintang. 9 naga keluarga Wang, yang terakhir adalah yang paling kuat. Seluruh dunia tahu bahwa Wang Jiu adalah yang paling kuat dari 9 naga, beberapa menduga bahwa dia mungkin bahkan telah mencapai alam makhluk tertinggi. Sekarang setelah Wang Xi muncul, semua orang tercengang karena ada naga ke-10. Ini adalah putra Wang abadi, pewaris yang ditinggalkan untuk melarikan diri dari bencana 9 surga yang dihancurkan. Hanya setelah yakin bahwa pihak lain telah dihentikan, Wang Xi muncul. Ada berita yang beredar bahwa bakatnya melebihi 9 naga lainnya, memiliki tulang abadi yang tak tertandingi, bahwa ia pasti akan mencapai keabadian di masa depan. Namun, ini juga hanya bakatnya. Meskipun ia tangguh, usianya masih jauh lebih muda dari 9 naga lainnya, yang selalu tersegel. Sekarang setelah ia muncul, usianya yang sebenarnya tidak terlalu besar. Wang Xi berada di alam pelepasan diri, lama kultivasinya tidak terlalu lama. Namun, bakatnya benar-benar luar biasa. Jika ia memasuki domain abadi, ia pasti akan mencapai keabadian. Senior, tolong, kata Wang Xi. Ekspresinya serius, metodenya adalah seni penenang kekacauan. Dia sama sekali tidak menahan diri, segera menggunakan kemampuan ilahi terbesar klannya. Ini adalah seni pedang yang tak tertandingi yang telah memadamkan invasi besar. Di antara alisnya, inti pedang hitam muncul, keluar dari tengkoraknya. Kemudian berubah menjadi seberkas cahaya hitam, memotong keabadian surga dan bumi, disertai dengan fragmen waktu, langsung tiba. Karena kamu memanggilku senior, aku tidak akan menggertak yang kecil seperti yang besar, aku akan memberimu kesempatan. Si Hao mengungkapkan senyum aneh. Semua orang merasa senyum makhluk tertinggi ini terlalu aneh. Si Hao menekan kultivasinya, dia memiliki kepercayaan diri sebesar itu. Dia percaya dirinya tidak tertandingi. Selain itu, dia telah mencapai alam makhluk tertinggi, wawasannya, pemahamannya, dan yang lainnya telah membuat kemajuan yang tak tertandingi. Siapa yang bisa menghentikannya? Saat menghadapi seni penenang kekacauan,
Si Hao tidak menggunakan teknik berharga yang ekstrim, hanya membentuk segel di kehampaan, sederhana dan tanpa hiasan. Sebuah halu muncul, terbentuk dari simbol-simbol, berwarna gelap. Ini adalah Gunung Sumi yang rusak, tanah suci garis keturunan biksu kuno. Dia memutuskan untuk mencoba sesuatu, menghasilkan harta karun biksu. Namun, kekuatan ilahinya mengejutkan dunia. Seolah-olah peraih tubuh emas terkuat dari garis keturunan biksu kuno memegang alu yang berharga, ingin mengusir setan, kekuatan tak tertandingi, penampilan ilahi bermartabat. Cahaya tak berujung meletus. Alu yang berharga itu sederhana dan tanpa hiasan, berwarna hitam gelap. Itu langsung menghantam inti pedang yang terkondensasi dari roh primordial, membuat tubuh Wang Xi sangat terguncang, ekspresinya pucat seperti salju, darah mengalir keluar dari sudut bibirnya. Orang bisa melihat retakan muncul pada roh primordial hitam itu, tidak cocok untuk alu yang berharga itu. Semua orang terkejut. Alu yang berharga itu hitam pekat, benar-benar kokoh dan tidak mudah patah. Bahkan seni penenang kekacauan keluarga Wang yang tak terhentikan pun tidak cocok. Ini terlalu mengerikan. Semua orang bisa merasakan bahwa orang ini tidak mengerahkan energi makhluk tertinggi. Semua yang dia gunakan dalam ranah pelepasan diri, tetapi itu masih sangat kuat. Inti pedang roh primordial pecah, berubah menjadi seberkas demi seberkas cahaya, dengan cepat pergi, memasuki dahi Wang Xi. Tubuhnya bergetar, kulitnya seputih salju, tidak berwarna. Dia menderita luka serius. Serangan roh primordial tidak berhasil, tubuhnya malah menderita pantulan. Satu kecelakaan dan pengguna kemampuan ini mungkin mati, kondisinya kritis. Wang Xi adalah orang yang dikenal sebagai pahlawan pembengkok surga nomor 1. Bakatnya terlalu tangguh, tetapi hari ini, dia dikalahkan begitu saja. Di Gunung Sumi yang hancur, bagaimana mungkin yang lain tidak terkejut? Makhluk agung sepertimu, bahkan jika kau menekan kultivasimu, itu tetap bukan sesuatu yang dapat dibandingkan dengan seorang kultivator alam pelepasan diri. Apakah kau merasa senang dengan dirimu sendiri, menindas yang lemah seperti yang kuat? Tiba-tiba, sebuah suara dingin terdengar. Seorang pria berambut abu-abu muncul, wajahnya masih agak muda, seolah-olah dia berusia 30-an. Kakak 8. Wang Xi berbicara, terus-menerus batuk darah. Semua orang tercengang. Naga ke-8 keluarga Wang datang, nomor 2 dari 9 naga. Namun, bahkan jika dia datang, lalu kenapa? Bisakah dia menghentikan makhluk agung? Dia jelas bukan tandingannya. Tidak perlu khawatir. Karena aku berani muncul, tentu saja tidak ada yang perlu ditakutkan. Siapa yang ditakuti keluarga Wangku selama bertahun-tahun ini? Berapa banyak orang di dunia ini yang berani menindas kita? Dia seorang senior, tetapi dia mengambil tindakan tanpa mempedulikan statusnya sendiri. Untuk ini, dia akan membayar harga darah, kata naga ke-8 keluarga Wang. Terlebih lagi, dia mengeluarkan cermin tulang, sambil berkata, coba aku lihat, siapa sebenarnya dirimu. Cermin itu bersinar, menjadi seperti matahari, membakar langit dan bumi. Itu memicu gelombang aura Buddha sejati di Gunung Sumi yang hancur ini, semua ilusi tersebar. Ada seorang pemuda di depannya, yang tidak menghentikan ini. Dia malah tersenyum tipis di wajahnya, memperlihatkan penampilan aslinya. Apa? Kamu? Naga ke-8 keluarga Wang segera hampir melepaskan cermin tulang. Tubuhnya bergoyang, emosinya melonjak kuat. King Yi, yang tidak jauh, berteriak kaget. Awalnya, dia sangat pendiam dan pendiam, tetapi sekarang, dia benar-benar tercengang. Surga? Semut bertanduk surgawi memanggil dengan penuh semangat. Mata Wang Xi segera melebar. Dia pertama kali tercengang, dan kemudian dia terkejut. Kemudian, dia hampir batuk seteguk darah. Ini yang disebut senior yang dia ucapkan? Wang Xi kembali memuntahkan darah, bukan karena luka fisik, melainkan karena amarah yang memuncak. Saat ia menyadari identitas orang di hadapannya, wajahnya berubah dari pucat menjadi merah padam. Darah mengalir dari mulutnya akibat kemarahan yang tak terbendung. Api kemarahan berkobar di dadanya, naik ke kepalanya, membuat seluruh tubuhnya gemetar. Siapa sebenarnya orang ini? Wajah dan penampilannya terasa sangat familiar. Meskipun Wang Xi belum pernah bertemu langsung, ia pernah melihat potretnya. Sebagai anggota keluarga Wang, bagaimana mungkin ia tidak mengenal Huang? Kau benar-benar dirinya? Teriak Wang Xi, kulitnya terasa seperti terbakar. Ia merasa terhina sekaligus marah,
hingga tak bisa menahan diri untuk tidak meluapkan emosinya. Ia merasa ini adalah momen paling memalukan dalam hidupnya. Sebelumnya, ia bahkan memanggil orang ini, senior, untuk meredakan ketegangan. Tidak heran orang ini tersenyum aneh saat itu. Sekarang, semuanya menjadi jelas. Orang ini adalah Huang, yang menertawakan Wang Xi. Itulah mengapa saat mendengar panggilan senior, senyumnya terlihat aneh, dan ia langsung menyetujui permintaan Wang Xi. Wang Xi marah karena malu, belum pernah ia merasa terhina seperti hari ini. Ia adalah Wang Xi yang agung, seseorang yang mendominasi dunia, tak terkalahkan selama 30 tahun terakhir, tak tertandingi di bawah level makhluk tertinggi. Ia dijuluki naga sejati di antara anggota keluarga Wang, seseorang yang ditakdirkan mencapai keabadian. Bakatnya dianggap tak tertandingi oleh siapapun. Banyak orang percaya bahwa ia mungkin tak tertandingi di generasinya. Terutama di kalangan klan yang dekat dengan keluarga Wang, ia dijuluki Wang yang tak tertandingi, atau Raja Abadi Kecil. Namun, hari ini, segalanya berubah menjadi memalukan. Wang Xi benar-benar tunduk pada musuh keluarganya. Saat ia menerima tawaran bertarung di level yang sama, ia bahkan menerima pelajaran dari senior itu, dan akhirnya menderita kekalahan besar di alam pelepasan diri. Semua sudah terjadi, tetapi orang yang melakukannya adalah Huang. Wang Xi berteriak lagi, darah kembali menyembur dari mulutnya. Rasa terhina ini membuat dadanya terasa seperti disambar petir, tak tertahankan. Ini adalah seseorang dari generasi yang sama, periode kultivasi mereka serupa, namun ia dikalahkan oleh orang ini, dihancurkan oleh senjata berharga, dan inti pedangnya hancur. Wang Xi kalah dari generasi yang sama, dan orang ini adalah musuh bebuyutan keluarga Wang. Untuk melengkapi semuanya, ia bahkan memanggil orang ini sebagai senior, meminta pertarungan di level yang sama. Ia belum pernah mengalami kekalahan seperti ini sebelumnya. Ia merasa seperti ditipu, dan bahkan membantu penipu itu menghitung uangnya. Bagaimana mungkin Wang Xi tidak merasa ingin muntah? Saudara Ten, tenanglah. Kekalahanmu terjadi karena dia telah lama memiliki tubuh makhluk tertinggi. Meskipun kultivasinya ditekan, itu bukanlah sesuatu yang bisa disaingi oleh kultivator alam pelepasan diri. Bukan karena kau tidak cocok, tetapi situasinya tidak adil. Tidak ada seorang pun di alam pelepasan diri yang bisa menandinginya. Naga ke-8 keluarga Wang mencoba menenangkannya. Sebenarnya, naga ke-8 bahkan lebih terkejut daripada Wang Xi, bahkan merasa ngeri. Bagaimana mungkin anak muda ini? Ia benar-benar sulit memahami ini, dan berharap bisa segera menghabisi orang ini. Ini adalah Huang. Sudah berapa tahun ia berkultivasi? Bukankah ia dilumpuhkan oleh seorang abadi yang hancur? Saat itu, ia benar-benar menimbulkan kekacauan, dan semua orang di dunia mengetahuinya. Semua orang mengira ia sudah lumpuh, menjadi sesepuh biasa di tahun-tahun terakhirnya, tidak mungkin kembali dan menimbulkan kekacauan di 9 surga lagi. Namun, Huang memberi mereka semua kejutan yang menyenangkan. Sama seperti dulu, ia selalu melawan kesulitan dan menciptakan keajaiban. Ia menciptakan keajaiban lain, tetapi kali ini, keajaiban itu benar-benar tak tertahankan. Setidaknya, bagi keluarga Wang, ini adalah pukulan yang sangat berat. Mendengar kata-kata saudaranya, Wang Xi bukannya tenang, malah merasa semakin terhina. Periode kultivasi mereka serupa, dan mereka berasal dari generasi yang sama. Ia bahkan dikenal sebagai seseorang dengan bakat luar biasa, namun musuh keluarga Wang ini justru selangkah lebih maju darinya. Selama bertahun-tahun, ia dikelilingi oleh aura keagungan, dikagumi oleh banyak orang. Sementara itu, Huang selalu dilihat sebagai orang lumpuh, diasingkan ke tanah tandus, tidak bisa lagi mengolah dao. Namun pada akhirnya, kenyataan menampar wajahnya begitu saja. Si cacat itu langsung melesat ke surga, seekor ikan melompati 9 surga. Hanya dalam beberapa dekade, ia mencapai dao, menghancurkan legenda, melampaui semua sejarah, cahaya keemasan cemerlang, tinggi di atas. Sementara itu, Wang Xi hanya menggelikan. Seorang jenius yang membelokkan surga, luar biasa dan tak tertandingi, akhirnya menjadi batu loncatan bagi yang lain. Bagaimana ia bisa rela menerima ini? Kelinci giok bulan berteriak, melompat tinggi ke udara, menarik telinga, anjing kelinci. Sangat bersemangat, bergegas menuju si Hao. Anjing kecil itu marah sekali sampai taringnya terlihat. Telinganya ditarik hingga hampir putus,
Dan kemudian dia bahkan langsung dilempar ke tanah oleh gadis kecil itu. Kelinci giok bulan bergegas keluar, berteriak, "Dasar bajingan, kamu baik-baik saja, tetapi kamu membuat kami semua khawatir." Si Hao. Semut bertanduk surgawi juga terbang mendekat, rambutnya yang keemasan menari-nari, menjadi sangat bersemangat. Dia segera bergegas mendekat, darahnya mendidih, penuh kegembiraan. Sudut mata Changgongyan juga sedikit basah, saudara lelakinya di masa lalu baik-baik saja, ini lebih baik daripada berita apapun. Dia meninggalkan bayangan di belakangnya, dengan cepat bergegas mendekat. Haha. Tua Guyulong tertawa terbahak-bahak, merasa sangat riang. Dia benar-benar tidak pernah berpikir bahwa masih akan ada hari ini, mampu bertemu dengan Huang yang sangat kuat. Ah iya, keajaiban. Dua burung phoenix yang tersisa dari keluarga Wei berteriak, benar-benar tidak dapat mempercayainya. Di masa lalu, ketika mereka menghadapi musuh bersama di perbatasan Desolate, batu kecil yang mulia dan heroik itu benar-benar kembali hidup-hidup. Bagaimana mungkin dia? Banyak orang terkejut, tercengang. Tidak peduli apa, mereka tidak pernah menyangka akan melihat pemandangan ini. Huang menantang surga, kembali, berubah dari tubuh lumpuh yang dikabarkan menjadi makhluk tertinggi yang mencapai Dao, menghadap 9 surga, sekali lagi mendominasi dunia. Ini membuat banyak orang gemetar. Klan Angin, Klan Jin, keluarga Wang, dan yang lainnya yang masih hidup di sini semua merasakan bulu kuduk mereka berdiri tegak, benar-benar ngeri. Surga. Banyak orang berteriak dalam hati. Anak muda ini terlalu jahat, bagaimana mungkin dia masih hidup, apalagi menjadi makhluk tertinggi? Ini terlalu mengerikan. Aku hanya tahu bahwa dia tidak pernah mengambil jalan yang normal, akan selalu ada hal-hal yang tidak terduga. Benar saja, dia telah muncul lagi. Kata-kata penyihir sekte pemutus langit menyuarakan pikiran banyak orang. Pada saat itu, tempat ini meletus, semua orang berteriak, meraung, bergumam, tempat ini menjadi berisik, keriuhan dengan suara-suara. Penampilan Si Hao berada di luar harapan semua orang, tidak ada satu orang pun yang tidak terkejut. Air mata mengalir di sudut mata Qing Yi. Dia melihat orang itu, sama seperti sebelumnya, semuanya masih di depan matanya, sosok itu masih ada di sana. Setelah terpisah selama 30 tahun, waktu menghilang seperti asap, semuanya berlalu dalam sekejap. Ketika mereka berpisah saat itu, keduanya tidak bertemu lagi. Ketika jiwa mereka menyatu, gerbang alam bawah telah tertutup, mereka bahkan tidak bisa turun melalui alam dewa kekosongan. Qing Yi tersenyum, sambil meneteskan air mata. Hati Daonya tidak terguncang selama bertahun-tahun, tetapi sekarang, dia merasakan kehangatan lagi, emosi naik turun. Dia sudah bukan Qing Yi lagi, sorak-sorai dan tawa masa lalu, kepahitan dan kegetiran masa lalu, berbagai pengalaman seharusnya sudah lama menghilang, tidak ada hubungannya dengan dirinya. Dia sudah menjadi perisekte penyembuh surga, melihat jati dirinya yang sebenarnya, memutuskan semua hubungan fana masa lalunya, hanya mencari Dao abadi. Namun, mengapa jiwanya terguncang sekarang, merasakan rasa terpenuhi, sedikit gemetar? Ada gelombang perasaan lembut yang membuatnya ingin berjalan mendekat. Sebelum dia bisa mengendalikan diri, kakinya sudah bergerak. Benar, itu Qing Yi. Dia mendesah. Ketika dua jiwa itu menyatu, dia menemukan jati dirinya yang sebenarnya, harus memutuskan hubungan fananya, masa lalu hanya tinggal masa lalu. Namun, ketika orang ini muncul di depan matanya, dia masih tergerak. Di sudut hatinya, tempat itu sangat lembut, masih membawa pikiran, masih membawa emosi, masih ada suara yang memanggil. Dia kembali, dia akhirnya kembali, gayanya seperti masa lalu. Di kehampaan, kepala Jin Zhan sekarang tidak lagi terkekang. Dia sekarang bisa berteriak, dan dengan demikian, dia meraung. Dia tahu sebelum orang lain siapa orang ini, tetapi dia dibatasi selama ini, tidak dapat berbicara, bahkan tidak dapat melepaskan kehendak ilahinya. Sekarang, ada kesempatan, jadi dia meraung, melampiaskan kegelisahan, ketakutan, kegelisahan, serta kebingungannya yang tak berujung. Huang, bagaimana kamu masih hidup? Selain itu, bagaimana kamu menjadi makhluk tertinggi? Inilah yang paling ingin diteriakkan Jin Zhan. Sebelumnya, dia bahkan mengejek pihak lain karena tidak dapat muncul lagi di generasi ini, mengatakan bahwa dia akan memudar dari jajaran, menurun di alam bawah. Namun, kenyataannya justru sekejam ini, meninggalkannya dengan situasi yang sangat ironis. Itu masih Huang, sikapnya yang tak tertandingi masih ada di sana, sama seperti sebelumnya,
mampu menekannya hanya dengan mengangkat tangannya. Sepanjang hidupnya, 2 pertempuran terpenting kalah oleh orang yang sama, Huang. Nasibnya berubah karena batu kecil. Ini adalah kemalangan terbesarnya. Si Hao. Sekelompok orang bergegas, semuanya tertawa dan tersenyum. Beberapa dari mereka membawa air mata di mata mereka. Itu terlalu mengejutkan, mereka terlalu tersentuh. Teman lama mereka masih hidup, terlebih lagi mencapai Dao. Selama 30 tahun ini, alam bawah disegel. Kami tidak dapat melihatmu bahkan jika kami mau. Seseorang berkata. Selama tahun-tahun ini, mereka tidak dapat menyusuri jalan Void God Realm. Jalan itu disegel. Mereka benar-benar kehilangan koneksi dengan Si Hao. Perpisahan masa lalu, setelah pertemuan barbecue besar Void God Realm, tampaknya hampir menjadi perpisahan abadi. Dalam ingatan terakhir mereka, Huang masih riang. Meskipun dia lumpuh, dia masih tersenyum. Sekarang, mereka juga tersenyum, tidak lagi merasa khawatir, malah tertawa terbahak-bahak. Haha. Tepat pada saat ini, seorang pendeta tahu tertawa dengan cara yang vulgar, bergegas maju. Tubuhnya mengalami perubahan, menjadi sedikit gemuk. Tepatnya Cao Yusheng, dia juga menampakkan dirinya, menunjukkan jati dirinya yang sebenarnya. Cao gendut. Beberapa orang terkejut, lalu mereka tertawa, mencubit wajah bulat dan gemuknya. Tiba-tiba, semua orang menyadari apa yang sedang terjadi. Orang yang diikuti Cao gendut beberapa hari yang lalu dengan seekor anjing kecil adalah Huang. Dialah yang memukuli Wang Dan dengan menyedihkan, terlebih lagi menangkapnya. Segera setelah itu, lebih banyak orang berteriak. Mereka adalah orang-orang yang dekat dengan keluarga Wang dan keluarga Jin, mereka tidak bisa menahan rasa takut. Itu karena di sepanjang jalan, mereka mendengar bahwa ada kekacauan di keluarga Jin. Ini juga dilakukan oleh Huang,